Halo LabMate, ketika laboratorium lingkungan akan membeli peralatan yang dapat mempengaruhi validitas data hasil uji, maka harus dilakukan ke pemasok yang benar-benar kompeten. Nah, laptop kali ini kita akan bahas nih tentang gimana caranya mengevaluasi dan memilih pemasok bersama Pak Anwar Hadi. Nah, pertanyaan yang pertama ya Pak ya, apa sih yang dimaksud dengan pemasok itu? Penyedia atau pemasok adalah organisasi atau orang yang menyediakan produk atau jasa yang berasal dari eksternal laboratorium. Contoh, pemasok eksternal, misalnya penghasil, distributor, pengecer, atau penjual produk atau vendor, atau penyedia jasa dan informasi. Dengan demikian, pemasok peralatan yaitu organisasi atau orang yang menyediakan peralatan bagi laboratorium lingkungan. Karena peralatan mempengaruhi validitas data hasil pengujian yang dilakukan oleh laboratorium lingkungan, maka dalam memilih pemasok harus hati-hati. Pilih pemasok yang kompeten. Nah, tadi kan Bapak bilang ya Pak ya, harus hati-hati dan pilih pemasok yang benar-benar kompeten gitu. Nah, itu caranya bagaimana ya Pak? Yang pertama, lakukan evaluasi awal. Sebelum menetapkan kriteria, evaluasi awal pemasok dilakukan meliputi salah satu atau lebih hal-hal sebagai berikut. Satu, melakukan evaluasi pendahuluan terhadap pemasok didasarkan pada A. Rekomendasi dari pihak yang berkepentingan, misalnya pelanggan, mitra kerja, atau badan yang berwenang. B. Adanya informasi bahwa pemasok telah mendapatkan sertifikasi sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001. 2. Melakukan audit terhadap pemasok untuk mengetahui apakah penyedia eksternal telah menerapkan prinsip-prinsip sistem manajemen mutu berdasarkan ISO 9001-2015. 3. Melakukan inspeksi untuk mengetahui kinerja pemasok. 4. Melakukan evaluasi rekaman berbagai hal tentang pemasok dan melakukan tinjauan ulang secara teratur terhadap informasi tersebut. Tahapan kedua adalah penetapan kriteria berdasarkan evaluasi awal pemasok. Maka kriteria penetapan mempertimbangkan jaminan mutu produk, pelayanan purna jual, komunikasi antara pemasok dengan laboratorium, ketepatan pengiriman peralatan pemasok ke laboratorium, penanganan pengaduan oleh pemasok, harga peralatan, serta sistem pembayaran. Oke Pak, kita bahas satu persatu ya Pak dari penetapan kriteria pemasok yang kompeten tersebut. Kita mulai dari yang pertama nih. Nah, yang dimaksud dengan jaminan mutu produk itu yang seperti apa ya Pak? Pemasok harus menjamin bahwa mutu produk yang diberikan kepada laboratorium tidak hanya sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipesan berdasarkan kebutuhan, namun juga ada nilai tambah atau added value yang diberikan. Sebagai contoh, jika laboratorium membeli peralatan spektrofotometer, maka pemasok memberikan manual book serta melakukan instalasi, uji fungsi, uji kinerja, dan kalibrasi serta in-house training kepada semua analis. Wah, kalau seperti itu berarti laboratorium akan mendapatkan nilai tambah ya Pak ya? Betul. Nah, untuk kriteria pemasok yang kedua itu adalah pelayanan purna jual atau after sale service gitu ya Pak. Sebenarnya seperti apa sih layanan purna jual tersebut gitu ya Pak? Nah, sekalian nih Pak mau tanya tentang spare part. Nah, bagaimana cara kita menilai pemasok yang mampu menyediakan suku cadang atau spare part secara berkelanjutan gitu Pak, sehingga tidak akan menghambat operasional di laboratorium. Pelayanan purna jual adalah pelayanan yang diberikan oleh pemasok kepada laboratorium setelah peralatan diinstal dalam waktu tertentu. Jika ada masalah pengoperasian yang belum dikuasai oleh laboratorium, maka pemasok segera mungkin datang ke laboratorium dan memberikan pengarahan atau pelatihan.
Begitu juga ketika ada suku cadang atau spare part yang harus diganti, maka pemasok segera mungkin melakukan pengadaan dan mengganti spare part tersebut. Pemasok yang baik harus senantiasa menyediakan spare part yang siap sedia. Namun, jika ada spare part yang discontinue, maka hal ini harus dikomunikasikan pada pelanggan lebih awal agar mengetahuinya. Dengan demikian, pemasok tidak menghambat operasional lab terkait peralatan yang dibelinya. Nah Pak, kita lanjut nih ya Pak, kita bahas mengenai tadi disinggung tentang komunikasi gitu ya Pak. Komunikasi di antara pemasok dengan laboratorium itu akan berjalan baik, tapi gimana sih Pak implementasinya? Gitu. Sejak laboratorium memesan peralatan, maka komunikasi mulai dilakukan dengan baik oleh pemasok. Jika peralatan masih inden, maka pemasok menginformasikannya kepada pemesan. Begitu juga saat peralatan diinstal dan waktu pelayanan purna jual. Semua komunikasi harus dilakukan dengan baik. Komunikasi merupakan kunci utama pelayanan. Jika komunikasi dilakukan dengan baik, maka pelanggan akan kembali memesan dan tanpa disadari menjadi marketing dari pemasok tersebut. Karena pelanggan tersebut melakukan domino efek ke pelanggan lain. Wah, berarti pelanggan itu jadi marketingnya pemasok gitu ya Pak ya? Ya, betul. Dengan melakukan adanya domino efek gitu. Ini dapat dilakukan jika komunikasi itu dilakukannya dengan baik begitu ya Pak ya? Nah, sekarang bagaimana dengan ketepatan waktu pengiriman nih Pak? Jika peralatan yang dipesan itu kan diadakannya secara impor, namun terhambat oleh situasi tertentu gitu ya Pak ya. Diadakannya misal dialami di negara-negara Eropa saat ini gitu, misal ada resesi dan lain-lain gitu Pak, sehingga menghambat nih Pak waktu pengirimannya sampai beberapa bulan gitu. Nah, apa sih Pak yang sebenarnya yang harus dilakukan oleh laboratorium jika menghadapi hal seperti tadi? Gitu. Kunci utama adalah komunikasi. Saat awal pemesanan, pemasok harus menyampaikan kondisi ini. Peralatan yang diimpor dari suatu negara tertentu dan dimungkinkan ada keterlambatan pengiriman peralatan. Saat pemasok telah menentukan waktu pengiriman dan telah tertuang dalam dokumen pembelian, maka sedapat mungkin ketepatan waktu pengiriman harus dijaga oleh pemasok. Ketika laboratorium lingkungan menghadapi situasi seperti ini dan mendapatkan komunikasi yang baik dari pemasok, maka laboratorium harus menerimanya. Nah Pak, selanjutnya nih ya Pak, kriteria pemasok yang kompeten itu adalah penanganan pengaduan oleh pemasok ya Pak ya. Bagaimana nih pemasok itu menangani pengaduan yang dilakukan oleh pelanggan gitu? Saat menerima pengaduan, maka pemasok harus mampu memverifikasi pengaduan tersebut. Apakah terkait dengan administrasi pembelian, termasuk harga dan pajak, atau pengaduan bersifat teknis peralatannya. Dalam hal ini sedapat mungkin pemasok harus bisa menanganinya. Ajak diskusi. Pelanggan, apa permasalahannya jika terkait dengan administrasi pembelian, maka bagian administrasi pemasok harus menyelesaikannya. Namun, jika terkait teknis, maka teknisi pemasok harus menyelesaikannya. Secara umum, pengaduan berasal dari belum familiarnya pengoperasian peralatan atau adanya spare part yang rusak. Jika hal ini terjadi, maka pemasok harus menyelesaikan pengaduan tersebut dan tepat waktu dengan komunikasi yang baik. Oke nih Pak, kita lanjut ke poin yang paling seru nih Pak dari pengadaan alat itu dari harga nih Pak. Nah, harga itu kan merupakan pertimbangan yang utama ya Pak ya, dalam laboratorium dalam melakukan pembelian peralatan gitu Pak. Dalam kriteria pemasok tersebut, salah satu kriteria adalah harga peralatan. Nah, bagaimana sih Pak pemasok itu menyikapi hal tersebut? Ya, dalam hal ini pemasok memberikan harga yang kompetitif pada setiap peralatan yang dijualnya. Namun demikian, jika pemasok tersebut memberikan pelayanan prima
Di antaranya jaminan mutu produk, pelayanan purna jual, komunikasi antara pemasok dengan pelanggan, ketepatan pengiriman peralatan ke laboratorium, penanganan pengaduan oleh pemasok, dan sistem pembayaran yang bisa dikompromikan dengan pelanggan, maka pelanggan akan memilih pemasok tersebut. Nah, Pak, selanjutnya nih ya, Pak, kriteria pemasok yang kompeten itu adalah penanganan pengaduan oleh pemasok ya, Pak ya. Bagaimana nih pemasok itu menangani pengaduan yang dilakukan oleh pelanggan gitu? Secara umum, sistem pembayaran yang dilakukan oleh pemasok adalah jika pelanggan sudah setuju dengan harga peralatan yang ditawarkan, maka pelanggan membayar uang muka atau down payment dan melunasinya saat peralatan telah terinstall di laboratorium. Beberapa pemasok memberikan penawaran harga kepada pelanggan dengan cicilan 1-2 tahun untuk meringankan beban operasional laboratorium. Nah, baik Pak. Nih, setelah kita bahas kriteria pemasok kompeten yang meliputi jaminan mutu produk, pelayanan purna jual, kemudian komunikasi antar pemasok dengan laboratorium, kemudian ketepatan pengiriman peralatan pemasok ke laboratorium, kemudian penanganan pengaduan oleh pemasok, harga peralatan, serta sistem pembayarannya. Nah, Pak, jika ada beberapa pemasok, bagaimana nih Pak cara evaluasinya? Sehingga pelanggan dapat melakukan evaluasi dan pemilihan pemasok itu yang benar-benar kompeten gitu. Iya, kriteria evaluasi yang digunakan untuk mengetahui kinerja pemasok peralatan laboratorium yang kompeten adalah buat tabel dengan 7 kriteria penetapan dan lakukan evaluasi sebagai berikut. 1 itu baik, yaitu sesuai persyaratan dan mempunyai nilai tambah bagi laboratorium. 2 itu sedang, yaitu sesuai persyaratan laboratorium. Dan 3 itu kurang, tidak sesuai persyaratan laboratorium. Jika 7 kriteria memiliki nilai baik atau 3, maka total adalah 7 kali 3 sama dengan 21. Bila nilai skor minimal 17 atau 17/21 kali 100 sama dengan 80%, maka dapat ditetapkan dalam daftar yang disetujui sebagai pemasok yang kompeten. Wah, ini sebuah pencerahan yang luar biasa ya Pak ya untuk kita sama-sama mengevaluasi dan memilih pemasok yang kompeten. Gitu. Terima kasih ya Pak atas perbincangan yang sangat bermanfaat kali ini. Semoga kita bisa bahas topik lain nih Pak ya di lain waktu tentang laboratorium. Baik LabMed semua, demikian sharing dari Bapak Anwar Hadi, sebuah sharing yang sangat bermanfaat nih bagi kita semua. Apabila LabMed merasa bahwa sharing ini bermanfaat, silahkan kalian like, share, and subscribe. Dan buat kalian yang punya pertanyaan nih, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasi agar nggak ketinggalan nih tentang update Lab Talks apapun nanti ke depannya ya. Nah, tetap jaga kesehatan, tetap semangat mengikuti sharing dari kami ya. Terima kasih sudah mengikuti Lab Talks kali ini. Sampai jumpa.